Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Valenty Hartono. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa kalian subscribe ya, karena subscribe itu mudah dan gratis. Oke, di video aku hari ini bakal membahas tentang sleep training. Nah, sleep training sendiri itu adalah salah satu metode yang bisa membuat bayi kita tidur dengan sendirinya dengan tenang dan memiliki jadwal tidur yang jelas. Jadi ada beberapa metode di sleep training ini, tetapi aku hari ini bakalan membahas sleep training berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi bayi aku sekarang udah usia 5 bulan. Dan aku melakukan sleep training ini pada awalnya itu dikarenakan bayi aku dulu dari aku bawa pulang dari rumah sakit itu dia siang jadi malam dan malamnya tuh jadi siang. Jadi pagi sampai sorenya tuh dia bakalan tidur dengan pulas sekali. Walaupun kalian ada ribut-ribut dia bakalan tidur dengan pulas. Sedangkan malamnya itu dia maunya digendong aja. Kalau nggak digendong dia nangis, bahkan digendong pun dia kadang nangis. Jadi harus benar-benar diayun, dibopongin kayak gini sampai dia tertidur. Kadang pun tidur kita nggak bisa langsung letakin di kasur, jadi harus digendong terus. Walaupun dia udah susu, walaupun pampasnya udah bersih, tetap aja salah kayak gitu. Jadi harus tetap digendong. Nah, sedangkan kita sebagai orang tua siangnya pasti udah melakukan aktivitas. Aku udah melakukan aktivitas. Pasti suami aku juga udah melakukan aktivitas. Jadi kami benar-benar stres banget pada saat itu karena kan kami siang udah melakukan aktivitas, malamnya harus kayak gitu lagi, harus jaga bayinya tuh benar-benar ekstra. Jadi benar-benar ngantuk banget. Pokoknya jadi stres banget pada saat itu. Jadi aku putusin untuk sleep training. Training yang pertama itu lingkungan juga harus mendukung ya. Jadi kalian setiap hari harus melakukan rutinitas terhadap bayi kalian. Jadi bayi kalian tuh harus buat dia tuh ada rutinitasnya. Jadi bayi aku awal-awalnya tuh memang masih susah sih menurut aku, karena kan dia baru mau mencoba melakukan pelatihan nih berat katanya. Nah, jadi bayi aku dia pada malam hari itu sekarang dia udah tidur dari malam, dia udah tidur dari malam sampai pagi. Nah, kalau paginya sampai sore itu aku kasih susu 2 jam sekali. Jadi 2 jam sekali dia pasti minta, atau enggak 1 jam setengah dia udah minta, tergantung dia pup atau pipisnya. Jadi aku cerita sleep training pada saat dia mau tidur. Kalian harus melakukan rutinitas. Nah, jadi rutinitas yang pertama, kalau misalnya kalian pagi dia tidur nih, jadi bayi aku tuh pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Jadi pagi kalau dia tidur, siangnya dia tidur atau sorenya dia tidur, kalian harus buka jendela, pokoknya dalam situasinya terang, jadi mataharinya tuh masuk. Nah, terus juga kalian mau berisik rumah tangga itu nggak apa-apa, kalian berisik aja. Jadi dia tidurnya tuh dia nggak pulas banget. Jadi dia tuh tahu perbedaan siangnya mana, malamnya mana. Karena bayi itu dia dari dalam perut kita dia nggak tahu nih yang mana siang, mana malam pada saat tidur, dia nggak bakalan tahu. Jadi kita sebagai orang tua tuh jadi harus membuat rutinitas biar dia tahu. Nah, terus kalau misalnya udah sore, jadi ini aku cerita kalau dia udah mandi sore. Kalau mandi sore kalian jangan langsung pakein dia piyama. Jadi kalau aku pakein baju pendek aja sama celana panjang. Kalau ruangannya ber-AC, kalian pakein kaos kaki sama celana panjang, itu nggak apa-apa. Pagi sampai sorenya itu kalian pakein baju keseharian aja, nggak usah pakein piyama. Walaupun dia tidur juga kalian nggak usah pakein piyama kalau misalnya pagi sampai sorenya. Jadi pakai baju keseharian aja, baju yang nyaman lah untuk dia ya. Nah, nanti kalau misalnya udah mau tidur, dia kan belum pakai piyama nih. Jadi aku itu sebelum dia tidur aku bilas dia atau lap-lap badan dia itu pakai air hangat. Jadi aku pakai sarung tangan itu aku lapin seluruh mukanya, kepalanya, seluruh badannya. Terus aku gantiin pampersnya. Nah, aku baru gantiin piyama. Nah, selain itu juga aku pakein dia selimut kayak gini, selimut yang kayak bedong longgar kayak gini. Ini namanya Susek. Nah, kalau misalnya selimut ini itu lebih nyaman sih, karena kan kalau misalnya pakai selimut biasa pada saat kita tidur kan kita nggak tahu kalau misalnya selimutnya itu ketutup di mukanya, itu kan lebih bahaya, atau terlilit itu kan lebih bahaya. Kalau kayak gini ini lebih aman dan nyaman lah untuk bayi kita. Ini juga size-nya besar, jadi dipakainya tuh sampai dia dewasa itu bisa. Nah, terus
aku usahakan dia dalam posisi kenyang. Nah, jadi aku sebelum dia tidur aku kasih susu. Terus juga suasananya itu harus hening. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bekerja sama. Di dalam ruangan kamar itu nggak boleh ada suara lagi pas dia mau tidur. Terus juga lampunya tuh kalian redupin. Kalian harus ganti lampu kalian tuh lampu kuning atau lampu tidur, terserah kalian. Jadi buat kamar itu jadi hening, terus jadi redup lampunya. Terus juga suhu ruangannya itu nggak boleh terlalu dingin dan nggak boleh terlalu panas. Jadi bayi itu merasa nyaman. Nah, bayi aku malam harinya dia minta susunya tuh kadang 3 jam sekali atau 4 jam sekali, dan dia nggak terbangun dari tidurnya. Jadi dia tuh kalau misalnya mau susu, dia kebetulan tidurnya di sebelah aku, nggak di dalam box. Jadi dia kalau mau susu dia cuman gigit-gigit tangannya aja, makan-makan tangannya, terus dia tendang-tendang kayak gelisah kayak gitu. Nah, itu udah waktunya susu. Jadi aku taunya dia kayak gitu, kayak gitu berarti dia udah minta susu. Kalau malamnya pun ganti pampers, kalau dia terbangun kalian jangan langsung eye contact sama dia. Terus juga kalau dia bangun jangan ajak bicara. Jadi usahakan dalam suasana tuh masih hening, jadi dia bakalan tahu ini masih saatnya tidur, masih saatnya malam hari ini. Jadi dia tetap tidur, tetap kalian bawa suasana tuh masih malam kayak gitu. Kalau kalian takut misalnya kelewatan nih, takut nggak terbangun, kalau misalnya bayi kalian di box, nah kalian set alarm aja. Jadi 2 jam misalnya, jadi 1,5 jam sebelum dia minta susu kalian kasih aja susu. Misalnya 1:45 menit kalian kasih susu, jadi sebelum dia minta itu kalian kasih susu. Nah, banyak sih sebenarnya metode-metode di sleep training ini. Ada yang biarin bayinya nangis walaupun dia mau nyusu, biarin bayinya masih nangis aja, harus ditepok-tepok aja sampai dia tidur lagi. Nah, itu tergantung orang tuanya tega atau enggak. Kalau aku, bayi aku masih 5 bulan, menurut aku dia masih membutuhkan nutrisi pada malam hari. Jadi aku malam hari masih kasih dia susu. Nah, mungkin di usianya nanti udah sedikit besar, mungkin baru aku melakukan sleep training yang tidak menyusu lagi di malam hari. Juga harus konsisten. Kalian melakukan sleep training ini jangan hari ini melakukan besok enggak, hari ini melakukan besok enggak, dia bakalan bingung dan tambah lama lagi pelatihannya. Jadi harus melakukan rutinitasnya setiap hari. Dan jangan juga 3 hari melakukannya aja terus kalian udah mulai nyerah. Karena kan setiap bayi itu beda-beda, yang cepat ada yang lambat pelatihannya. Sleep training ini aku saranin semakin kecil bayinya semakin gampang melakukan sleep training, dan harus konsisten jamnya juga. Kalau misalnya hari ini kalian tidurin bayi kalian jam 7 malam, besoknya jangan jam 9 malam. Nanti bayinya tuh jadi bingung jam berapa dia harus melakukannya. Jadi harus konsisten, hari ini jam 7, besoknya jam 7 juga, atau mungkin kurang lebih setengah jamnya nggak. Nah, itu sleep training yang aku lakuin terhadap bayi aku, sampai sekarang aku lakuin. Untuk kalian yang mau samaan kayak bayi aku ini, selimut ini, kalian langsung cek deskripsi box aku ada cantumin linknya. Kalian langsung beli aja, klik aja link itu, karena menurut aku ini selimutnya paling affordable, harganya terus bahannya ini paling enak, terus juga bisa dipakai sampai dia usianya agak besar. Ini karena soalnya besar ukurannya dan bahannya itu enak banget. Oke, itu dulu video aku hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya. Tunggu aja video selanjutnya. Bye.